Warahmatullahi wabarakatuh. KHPS. KHPS. SBM. Berpikir bisa. Insya Allah. Nah, ini pilihan teman-teman, fokus pada surga dunia bagi pengusaha. Ya. Satu, pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti akan. Dua, pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberi kebahagiaan. Tiga, pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberi kekuasaan. Empat, pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberi keluarganya. Lima, pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberikan rezeki yang mulia. Ya, sendiri mas. Yang lima itu tadi. Pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberi kegembiraan. Pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberi kebahagiaan. Pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberi kekuasaan. Pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti dikabulkan doanya. Pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberi rizki yang mulia. Ya, ini aja. Ya. Yang pertama, pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberikan kegembiraan. Yang kedua, pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberikan kebahagiaan. Yang ketiga, pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberi kekuasaan. Yang keempat, pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti dikabulkan doanya. Yang terakhir, lima, pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberikan rizki yang mulia. Ya, cukup. Baik dan banyak. Ada yang bisa jelasin dari atas? What is the meaning? Tiga. Ini fisik. Fisik itu pakai lawannya F atau benar kia? Fisik, pikiran, kolbu. Wis aja ngobrol. Daya hidup. Ini iman itu pembenaran. Nah, hari ini pemirsa kita bahas tentang ilmu, tentang iman, tentang amal soleh. Orang yang beramal soleh itu pasti berilmu. Ya, yang pertama iman. Iman itu adalah pembenaran. Ya. Pembenaran terhadap sesuatu. Yang paling pokok adalah pembenaran terhadap rukun iman. Sisi apa mas? Percaya kepada Allah. Yang kedua, ketiga, keempat, lima, enam. Ya, sekarang proses pembenaran terhadap Allah kumaha tah? Allah teh bener tuh ayat teh. Apa buktinya itu? Nah, gitu alam semesta ya. Pembenaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia membenarkan bahwa Allah itu ada, seluruhnya dibenarkan. Yang ada di dalam Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu surat 2 ayat 284. Hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit dan bumi itu di antaranya adalah memelihara rezeki setiap manusia. Ketika dia bergerak, artinya berusaha. Nah, ini surat Hud ayat 6. Itu dijamin oleh Allah. Jadi rezeki itu ada yang dijamin, ada yang digantung.
Nah, digantung tuh innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang dijamin itu surat Hud. Barang siapa yang bergerak berusaha dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Nah itu ya. Jadi iman itu pembenaran. Iman itu wilayahnya adalah kolbu. Jadi kolbu itu yang terbaik, yang termutakhir sesuai dengan ilmu kedokteran bukan hati, jantung, hati. Saya kan suka itu. Da'auna nashkurullah alladhi haraka qulubana. Nah, itu pakai qaf, qulubana. Nah, itu. Kalau bahasa Inggris isinya let us thank the Almighty who has an our heart move our mind so that we were given the power to perform this event. Ini iman ya. Selesai? Jelas ya? Iman itu pembenaran terhadap sesuatu. Pembenaran terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian pasukannya, malaikat, nabi-nabi and so on. Ini iman. Nah, iman itu adalah wilayah qalbu, bagian dari ini. Nah, kemudian amal adalah pendayagunaan atau pemberdayaan. Sekali lagi, amal adalah pemberdayaan terhadap 4 daya yang dimiliki oleh setiap manusia yang normal. Yang pertama fisik. Ketika fisiknya didayagunakan maka dia punya keterampilan. Gimana? Keterampilan. Ketika manusia didayagunakan ya pikirannya maka dia akan mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Ini kan ada rekamannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika manusia didayagunakan, diberdayakan kolbunya maka dia akan mempunyai keimanan dan akhlak yang mulia. Nah, ketika manusia daya hidupnya didayagunakan, diberdayakan maka dia akan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tidak mudah putus asa. Nah, jadi karena ada rekamannya nanti. Kalau bisa cepat mencatatnya. Ini ya. Amal soleh itu baik dan banyak. Jadi amal menjadi amal soleh jika perbuatan yang ini ya hasil daripada perbuatan ini baik, benar, kemudian banyak. Artinya apa? Semakin banyak amal solehnya maka dia semakin baik. Ya. Apanya yang dijelu ini? Ini sumber amal ini. Ini kalau yang ini fisik bisa nyupir Grab ya. Ini pikiran, ini high class. Manusia Yahudi itu yang teman-teman pegang tuh HP. Ini pikiran ya. Kemudian pesawat. Pesawat terbang itu yang pertama kali menciptakan itu orang yang namanya Abbas. Dengan pakai kayu dan dia menjadi kelinci persoalan sendiri. Tidak mau orang lain jadi korban kemudian jatuh pesawat itu pakai kayu, dia tulang belakangnya patah. Nah itu ya, ini dulu nih sampai di sini. Any question? Ayah patarasan. Nah di dalam amal pasti ada ilmu. Oleh karena itu segitiga tuh. Ya. Ilmu, iman, amal. Nih. Ya. Kalau perjuangan Islam namanya trilogi perjuangan Islam, 3-nya hijrah, jihad, sama iman. Nah ini salah satu surat 100 berapa itu. Ini Al-Baqarah. Ini dulu nih. Nanti apa hubungannya? Yang pertama adalah kegembiraan.
harus tahu dulu gembira itu dalam keadaan senang. Ya. Nah itu harus dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu senang, hampir mirip dengan gembira. Kalau bahagia itu dalam keadaan tenang. Bersenang-senang belum tentu tenang, tapi orang tenang pasti senang. Makanya orang stres itu cari hiburan tuh. Ya, dunia malam dugem. Itu karena hidupnya stres. Iya, bisa lari ke rokok ya. Orang iya, penyebab kemiskinan 25% itu merokok. Saya punya teman itu dulu, staf saya. Kalau merokoknya habis 1 juta, tapi uang makan buat anaknya kuliah di Bandung 500.000. Nah, itu. Semua bisa berhenti. Ya. Sampai di sini dulu. Nah, sekarang seperti yang tadi saya sampaikan bahwa proses belajar itu harus memicu dan memacu peserta ajar itu berpikir apa hubungannya. Sekarang gembira dulu ya dengan iman dan amal soleh. Ayat pendapat. Karena orang yang beriman itu yakin bahwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia berusaha dan berdoa, maka itulah kondisi yang terbaik bagi dirinya. Itu harus yakin. Nah, kalau sudah yakin maka dia gembira dan bahagia. Itu sudah 2 poin. Ya. Seorang yang beriman, saya ulangi ya, ketika dia meyakini jika dia sudah berusaha dan berdoa hasilnya belum sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dia meyakini bahwa saat itu Allah memberikan yang terbaik bagi dirinya. Bisa kita lihat surat Al-Baqarah 216. Salah satu intinya adalah bahwa bisa jadi apa yang kamu benci itu baik bagimu. Kalau sebaliknya apa? Bisa jadi apa yang kamu senangi itu buruk bagimu. Nah, saya suka mencontohkan misalnya ada seorang yang begitu marah besar karena ditinggalkan pesawat. Menurut jam dia tidak terlambat, marah. Pokoknya ada orang di depan dimarahin aja. Kemudian pesawat itu pergi meninggalkan dia, 1 jam kemudian pesawatnya itu jatuh, semuanya meninggal. Lalu dia tersungkur bersujud, alhamdulillahirabbil alamin. Sesuatu yang saya benci, saya ditinggalkan, itu baik bagiku karena aku tidak termasuk orang yang hancur lebur kecelakaan. Itu contoh. Contoh apa itu berarti? Apa yang kamu benci itu baik bagi. Yang kedua, ya, apa yang kamu senangi bisa jadi di kemudian hari terbukti menjadi buruk bagimu. Di penjara 12 tahun. Bupati ya, ketika diumumkan pemenangnya A, begitu bahagianya A, tapi 2 tahun kemudian di penjara, pertama 5 tahun, kedua 12 tahun, sekarang ada kasus lagi. Sudah 12 tahun di penjara, ada kasus lagi yang bisa nambah penjara. Seperti itu ya. Oleh karena itu seorang yang beriman dia gembira dan bahagia. Kemudian amal soleh itu memberi ya. Kebutuhan rohani itu adalah memberi. Semakin dia banyak memberi, bermanfaat bagi orang lain, maka dia akan semakin bahagia, semakin senang. Kalau jasmani itu pengennya diberi makan, diberi minum begitu. Coba Anda kalau sudah sedekah aja berapapun pasti ada kebahagiaan. Termasuk ngajar ini ya. Senang itu, loh. Apalagi kalau teman-teman tuh suruh saya teriak-teriak itu. Karena apa? Memuntahkan emosi itu lega hatinya. Coba aja. Tapi kalau ngomongnya pelan, tidak bersemangat, itu tidak lepas. Ya. Saya dulu kalau badminton tuh sambil teriak-teriak untuk mengeluarkan emosi-emosi yang terpendam. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini sudah menjawab ya. Mengapa
seorang pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberikan kebahagiaan dan diberikan kegembiraan. Ini sudah dua tuh. Kemudian diberikan dikabulkan doanya. Kata Allah surat di sampingnya itu tadi ya, surat apa itu? Yang jelas Al-Baqarah 186. Anda ingat beli tuh. Allah mengabulkan doa hambanya jika hambanya itu melakukan dua hal. Yang pertama beriman kepada Allah, dan yang kedua melaksanakan perintahnya. Apa yang dimaksud dengan berdoa doanya dikabulkan? Menurut Islam, doa dikabulkan itu bisa langsung pada waktu setelah berdoa, bisa ditunda kemudian hari, karena Allah Subhanahu wa taala senang orang yang beriman itu merintih, menangis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu ya tutup. Ya itu ya. Allah mengabulkan doa yang beriman dan menjalankan perintahnya. Syaratnya itu. Nah, kemudian doa itu bisa cash, bisa ditunda, bisa dicicil. Bisa juga menjadi pahala di kemudian hari di akhirat, menjadi tiket masuk surga. Begitu maksud terkabul tuh. Jangan berarti enggak terkabul. Jangan. Itu menjadi pahala di kemudian hari di akhirat. Kalau di dunia tidak dikabulkan dalam bentuk yang diinginkan, gitu. Sudah 3 apa maning? Seorang pengusaha yang beriman dan beramal soleh, doakan tadi barusan dibahas. 2 lagi, kekuasaan. Nah, kekuasaan tuh bisa bentuknya jabatan, amanah, bisa bentuknya ilmu, ya, bisa bentuknya harta. Orang yang bisa menggerakkan orang lain itu disingkat KPK. 1 punya kekuasaan, 2 punya pemikiran, 3 punya kekayaan. Sok aja. Buktikan. Kalau kita tidak punya 3-tiganya, kekayaan itu bisa dalam bentuk tenaga. Ya, serius ya. Fokus. Misalnya apa? Anda mau ngajak seseorang ikut pengajian, coba aja dilapin motornya, mun aya motor di mana, bebersih, naon bae lah pokoknya. Nah, nanti dia iya, nggak enak kalau nggak ikut. Begitu. Siapapun diri kita bisa menggerakkan orang lain. Nah, itu namanya pemimpin. Pemimpin itu orangnya, kepemimpinan itu kata sifat. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan, mengarahkan, mempengaruhi, memutuskan. Itu ya. Apa itu menggerakkan? Ya suruh bergerak aja. Belum arahnya. Tapi kalau mengarahkan seperti lokomotif kereta api dari Cirebon ke Jakarta, ke Semarang. Kemudian mempengaruhi, menjadi bahan pertimbangan seseorang itu untuk mengambil keputusan. Kemudian memutuskan perkara terhadap masalah-masalah yang ada di komunitasnya. Gitu. Jadi pemimpin itu punya 4 hal. Yang pertama bisa menggerakkan, 2 bisa mengarahkan, 3 bisa mempengaruhi, dan keempat bisa memutuskan suatu perkara. Ketika keputusan itu di kemudian hari salah, maka dengan cepat dia mengambil keputusan yang baru, yang lebih bagus. Begitu. Siapakah yang jadi pemimpin? Itu Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap diri kamu itu adalah pemimpin. Tafsirnya salah satunya adalah bahwa pemimpin itu memiliki 2 hal. Ya. Kalau antum pengen jadi pemimpin, maka antum harus memiliki 2 hal. Yang pertama, kelebihan dibandingkan dengan pengikutnya. Yang kedua, memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh pengikutnya. Begitu. Di dalam rumah tangga, kalau istrinya lebih hebat kekayaannya, kekuasaannya, maka dialah yang memimpin rumah tangga. Suaminya yang diatur. Jadi bukan jenis kelaminnya, tapi
punya kelebihan memberi, tidak gitu. Dua hal aja itu. Ya. Apakah Islam membolehkan seseorang berdoa menjadi pemimpin? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah aku menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Wis lengkap. Ya. Itu. Kemudian An-Nur, kekuasaan. Belum kekuasaan. Itu. Surat An-Nur, surat 24 ayat 55. Ya. Allah menjanjikan kepada orang yang berilmu, beriman dan beramal soleh kekuasaan. Kan 5 ayat tuh. Satunya adalah surat An-Nur, surat ke-24 ayat 55. Tidak beriman juga bisa diberikan kekuasaan. Contohnya zaman Namrud itu, Ibrahim Namrud yang jadi kekuasaan. Zaman Musa, Fir'aun. Dari 25 nabi dan rasul itu hanya 4 yang menjadi kepala negara. Idris, Daud, Sulaiman sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi nggak apa-apa kalau oposisi itu Islam, ya. Itu ya. Kemudian kekuasaan diberikan kepada seseorang 5 bentuknya. Catat, yang pertama adalah ujian. Ujian itu untuk meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya. 2, tadi apa? Ujian. Ya, cobaan untuk menguji keimanannya. Yang ketiga, anugerah. Betul-betul pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ganjaran terhadap keburukan yang dilakukannya. Yang kelima, ganjaran karena perbuatan kebaikan yang diperbuatnya. Jadi garansi kedua, di dalam Islam itu ada namanya istijrod. Ya. Orang kelihatannya secara dunia mulus, dari wali kota 10 tahun, gubernur 2,5 tahun, presiden 10 tahun. Tapi setelah dia tidak berkuasa, menurut bahasa Prabowo itu dikuyu-kuyu. Apa? Ketawa apa? Hah? Tawa apa? Suruh fokus, tawa baik. So, apa yang antum ingat tuh dari saya panjang lebar ngomong? Kalau fokus tuh nggak bakalan ketawa, nggak ada yang perlu diketawain. Udah 5, udah semua. Kekuasaan, ya. Kemudian rizki yang mulia. Rizki kan belum ya? Katanya udah semua. Rizki yang mulia itu apa? Rizki yang mulia adalah meliputi 3 hal, ya. Halalan thayyiban, halal dan baik, halal cara memperolehnya dan halal dari segi zatnya. Itu ya. Kalau thayyib itu baik itu bisa subjektif. Kalau orang mengidap penyakit sesuatu, misalnya asam urat, tidak boleh memakan yang kacang-kacangan, jeroan, begitu. Itu karena itu penyebab asam urat. Nah, bagi yang sehat nggak apa-apa itu jeroan, kacang-kacangan, tapi bang punya penyakit asam urat itu tidak baik. Yang ketiga, rizki itu jangan mengikuti langkah-langkah setan di dalam mempergunakannya. Apa maksudnya? Makanlah sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kopral, banyaknya karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Nasi. Ya. Kalau jenderal, banyaknya protein. Jadi bedanya makan kopral dengan jenderal, kalau kopral banyak karbohidrat, sedikit protein, karena dia masih banyak menggunakan fisiknya. Dan sumber energinya adalah karbohidrat. Kalau jenderal yang diperbanyak makanya protein, karena itu sebagai sumber energi untuk berpikir. Jadi yang dimaksud dengan
jangan mengikuti langkah-langkah setan itu adalah makan sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya itu sesuai dengan profesinya. Banyak membutuhkan apa itu. Nah itu rezeki yang mulia tuh. Ya, itu yang ketiga itu menjelaskan dari seorang dokter yang mendalami Islam, kedokteran dan Islam. Itu saya baca di 13 tafsir, nggak ada yang begitu. Menjelaskan apa yang dimaksud, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan di dalam makan dan minum. Itu. Kalau kita mengikuti langkah setan artinya mengikuti hawa nafsu sesuai dengan keinginan. Nah, saya setuju dengan Gus Baha itu. Sekarang kita ini kalau mau makan enak tuh pendekatannya materialisme. Makanan yang enak, yang mahal. Padahal Nabi mengajarkan kalau kita pengen makannya enak itu makan setelah lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Makanan yang enak pun kalau kita terus itu tidak akan enak ketika kita sudah kenyang terus. Ya. Terus makan. Itu. Udah 5 tuh ya. Coba Neng di ini. Satu, pengusaha yang beriman dan beramal. Dibaca aja yang 5 itu. Pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberi kebahagiaan. 2. Pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberi kebahagiaan. 3. Pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberi kekuasaan. 4. Pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti dikabulkan doanya. 5. Pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti diberikan istri yang mulia. Nah, ayatnya ada yang tahu? Yang pertama Quran surat Asy-Syura ayat 26, Asy-Syura 23 dan 26, kemudian Al-Hajj 50 nggak salah. Kemudian surat ke-24. 24 ayat 55. Coba dibuka lagi. Saya udah videonya juga sudah itu. Yang 5 ayat ya. Ya, any question? Ana sing takon boleh. Gali itu pertanyaan itu dari situ aja bisa 10 pertanyaan. Ya, misalnya tadi apa hubungannya iman dan amal soleh terhadap rezeki yang mulia? Tuh, harus bisa tuh. Orang yang beriman dan beramal soleh maka dia mencari rezeki dengan jalan yang halal. Sekarang itu kalau mau melakukan sesuatu bukan bismillah dulu, buka dulu WA. Saya seringkali menghadiri acara diralat waktunya, tahu-tahu datang ke situ, wah, dirubah tanggalnya. Jadi sebelum bismillah tuh buka dulu WA, ada perubahannya. Nah, saya sudah panjang lebar bicara satu saja, setiap orang mahasiswa mengingat apa yang diingat. Dari sana tuh. Ya, lu masukkanlah hati karena pikiran teh. Lancar. Ada nggak lancar tuh? Nah, kebahagiaan, kegembiraan. Ya, sebelahnya. Nah, lu ketangkep. Dan kegembiraan. Ya, kebahagiaan hiji bae teu naon. Mas, sebelahnya. Gitu tong saruanya eta. Tilu ya. Mas, sebelahnya. Ya, Leng. Pengusaha yang beriman dan beramal soleh pasti dikabulkan doanya. Ya. Pengusaha yang beriman dan beramal soleh mencari rezeki dengan cara yang halal beriman. Ya. Iman penggunaan terhadap sesuatu. Ya, nah gitu. Jadi wajar kalau tidak ingat banyak. Nah, itu fungsinya diulang-ulang. Kiat belajar dari saya masih ingat. Badut. Sekalian mana nih? U-nya 2, T. Ini baca.
ini dengar, ya. Ini ulang-ulang. Ini ucap. Ini tulis. Ya, tulis. Apa yang digunakan? Tangan, mulut, telinga. Kemudian satunya mata. Mata, mulut, tangan, telinga. Itu T2 tangan dan telinga, M2 mulut dan mata. Eta belajar tuh ini. Yang di tengah-tengah itu mengulang-ulang apa yang dilakukan oleh ini TM ya. Itu. Ini apa? Baca oleh mata. Ini oleh ini mata, oleh telinga, oleh mulut, oleh tangan. Itu. Jadi kan saya sudah kirim itu video-videonya. Ya, saya ngingetin aja bahwa hidup itu keras sekarang. Semakin keras, betul. Bahkan kalau kita hidup di negara-negara maju itu keras sekali. Karena apa? Kalau kita tidak produktif, nggak bisa makan. Saya mendapat informasi orang yang bekerja di Hong Kong itu 90% ngurus orang tua yang sudah jom. Anaknya tidak bisa ngurus. Karena apa? Kalau ngurus orang tua, dia tidak akan bisa makan. Itu sebuah data yang memprihatinkan. Kita ini yang 90% kerja di Hong Kong ini menggunakan ini. Mereka anaknya menggunakan ini. Itu padahal Islam mengajarkan kita itu baca dan baca ya. Jadi baca di sini dan waktu dulu kan sesuai dengan situ. Sekarang bisa ini telinga bisa. Itu pikiran itu. Kita membenci Yahudi tapi produksinya dipakai itu, laptop, HP ya. Nggak boleh begitu. Kalau mau memboikot semua, jangan pegang HP, jangan pegang laptop, komputer. 76% guru besar di Amerika itu orang Yahudi, termasuk orang yang ngajar Islamisasi. Ilmu tentang Islam, tapi dianya tidak beragama Islam karena belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sok hiji-hiji saya pengen tanya. Pertanyaan ayat dari sini. Belum? Ada pertanyaan? Belum. Kenapa ini belum? Saya itu ada santri saya orang tua, banyak itu pertanyaannya. Dia lulus